Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, langsung saja untuk memanfaatkan waktu. Kita perlu salah satu di antara faidah-faidah puasa itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah mulai 183 sampai 187. Di dalam ayat 183 sampai 187 itu ada 4 kalimat la'alla. Yang dalam bahasa Arab la'alla itu artinya agar. Kalau agar itu berarti tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dari setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, kalau panjenengan belajar bahasa Arab ada 2 kata yang berlawanan. Bahasanya kalau bahasa Indonesia itu kalau semakna namanya anonim, sinonim, kalau lawan kata antonim. Barakallahu fiik. Nah, kalau dalam bahasa Arab antonimnya la'alla itu laita. Jadi orang Arab itu kalau ngomong laita itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Contohnya, laitas syita'u yadum. Coba ya musim semi ini berjalan panjang. Itu tidak mungkin karena musim itu pasti. Atau laitas syababu ya'udu yawma. Ya'udu yawma. Coba saya balik muda. Nah, panjenengan yang sekarang sampun sepuh, yang sudah usia 40, 50, kita coba kepengen balik 17, sakit nama boten? Tidak mungkin. Itu oleh orang Arab dipakai kalimat laita. Tidak mungkin. Tapi sesuatu yang memiliki kemungkinan, bahkan itu menjadi tujuan, itu digunakan pakai bahasa la'alla, semoga atau agar. Nah, ternyata dalam syariat puasa ini jamaah ada 4 la'alla, mulai 183, 184, 185, 186, 187. La'alla yang pertama dengan syariat puasa ini, mulai awalnya puasa sampai baca Qur'annya, sampai keringanannya, sampai kemudian fidyahnya, sampai kemudian Qur'an diturunkannya, itu semuanya memiliki 4 la'alla. Yang ini harus dicapai oleh orang yang puasa. Kalimat harus ini bukan saya makso panjenengan, bukan. Tapi kalimat harus ini adalah supaya puasa kita itu menjadi puasa yang memiliki arti. Bukan sekedar luwe, bukan sekedar haus, bukan sekedar terawih, bukan sekedar khataman Quran, bukan sekedar sedekah, enggak. Tapi betul-betul kita kepingin puasa ini mengantarkan kita mendapatkan pencapaian yang keren. Sip. La'alla yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'alla yang pertama, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang ketika puasa itu tujuan yang Allah inginkan adalah supaya kita bertakwa, maka begini, panjenengan perlu lihat apa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan bagi orang bertakwa. Ini saya siapkan materi roto abot karena saya tahu panjenengan di Malang ya. Kalau biasa di Kediri gitu saya enteng-entengan gitu loh. Karena entengnya gak nyambung kok. Apa mana abot. Tapi kalau Malang ini abotnya dianggap enteng, apa mana tak kayak enteng, dianggap gak ceramah saya kira-kira ya. Nah, maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, ini yang pertama dulu, agar kalian bertakwa, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu supaya dapat keutamaan yang Allah janjikan kepada orang bertakwa. Wis gampang. Panjenengan masing-masing nanti wangsul, cobi dibuka surah At-Tolak. Surah apa? At-Tolak. Kaget saya. Surat At-Talaq. Yang ketika Allah menjelaskan tentang takwa, nomor 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti dengan takwa ini, dengan puasa ini, yang mengantarkan kita mendapatkan takwa, tujuannya Allah supaya kalau ada masalah, muncul jalan keluar dengan puasa itu. Kemudian yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki, Allah kasih sesuatu yang menjadikan kita itu kaget. Loh kok oleh gitu loh. Loh kok iso entuk.
Loh kok sukses? Itu min haitsu la yahtasib. Jadi dengan puasa ini Allah menginginkan kita mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Kemudian rotu atau didik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa urusannya oleh Allah dimudahkan. Maka dengan puasa ini kalau kita menggapai takwa, tiga-tiganya harus dapat. Nomor satu, jalan keluar dari masalah itu selesai dengan puasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak sedikit dari kalangan para ulama mengatakan sabar di dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayatnya itu kalimat sabar artinya puasa. Jadi tariklah pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah kalian dengan puasa dan sholat. Maka orang itu kalau tirakat zaman dulu nih, zaman saiki gak ono wong tirakat. Wis penak kabeh uripe ya. Zaman dulu orang itu kalau tirakat mesti amalan spesialnya dua. Awane poso bengine melekan. Dan melekan itu bukan melekan kemudian cangkruk, main catur, tapi melekannya itu apa? Salat tahajud dan puasa, itulah tirakat terbaik. Karena dengan itu Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Yang kedua, harus dapat rezeki ini, insya Allah di bulan Ramadan, harus mendapatkan sesuatu yang gak disongko-songko. Maka dengan itu kami dan teman-teman di Yayasan SDO ini, itu keliling di pinggiran-pinggiran Kediri. Ke TPQ-TPQ yang guru ngajinya gak dibayar belas. Gak tahu saya kalau Malang, ono apa ora ini. Kalau di Kediri itu Pak, walaupun ini TPQ-nya saudara kita NU, wes tenanan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Rumahnya diparuh. Sing separuh gaya TPQ, separuh gaya rumah dia, istri dan anaknya. Masya Allah. Dan dia ngajar itu sempet ceritanya, saulan cuma dimintai SPP 5.000. 5.000 itu pun dibuat beli ikroknya, dibuat beli damparnya, dibuat beli karpetnya. Masuk bulan kedua, wong tuane protes. Opo ngajo bayar? Ngaji apa iki yai ra ikhlas belas lu, bayangin. Padahal cuma berapa? 5.000. Panjenengan nyekolahkan anak panjenengan les senam. Berapa sebulan? Yang les senam? Atau ibunya yang les? Panjenengan les zumba ya? Satu, dua. Ibu-ibu Masya Allah. Berapa sebulan ini ngaji? Untuk mulya dunya, mulya akhirat 5.000. Itu cerita sendiri orangnya. Ulan ngarep Ustaz dipai doang sak kampung aku. Masya Allah, lihat. Nah, maka dengan itu kita keliling. Supaya apa? Kita beri bisyarah kepada mereka. Yuk gak sepiro, tapi ada bingkisannya. Minimal menjadikan mereka itu mengaplikasikan ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh tenanan Mbak nih gitu loh. Dengan puasa ini saya dapat kejutan dari Allah yang tidak saya duga. Kemudian yang ketiga, harus mendapatkan kemudahan dalam urusan. Ngurus rabi maneh lancar. Setuju dah ini? Pripun, Masya Allah sampai dibuka lo tirainya. Boten. Saking seriusnya ngomong boten. Ini guyon saja. Ya. Tapi urusan untuk orang yang bertakwa mudah. Dan endingnya, penutupnya takwa itu apa? Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang surga, Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin. Allah siapkan surga dengan semua hidangannya, dengan semua kebaikan-kebaikannya. Allah berikan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Nah, maka kalau puasa kita di dunia tidak menjadikan kita mampu meraih yang 4 tadi, jangan berharap puasa model begitu menyelamatkan panjenengan di akhirat. Ini sama seperti omongan guru kami. Jadi Al-Ustadz Sufyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala itu ngomong begini. Kalau sholatmu tidak menyelesaikan masalah duniamu yang remeh-temeh ini, maka jangan berharap sholat yang seperti itu menyelesaikan masalah akhiratmu. Gak mungkin tadi. Dunia saja yang gak ada apa-apanya, lah kok gak beres dengan sholat. Lalu bagaimana sholat yang model seperti itu akan menyelamatkan kamu di akhirat? Kalau untuk saya podo. Poso yang begitu hebat ini, kalau tidak membereskan urusan dunia kita, jangan berharap puasa model begitu akan menyelesaikan urusan akhirat kita. Sip. Nomor 1, la'allakum tattaqun. Nomor 2, la'allakum
yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini ayat tentang puasa, kemudian Allah menceritakan tentang apa? Tentang keringanan. Kalau tidak kuat puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Atau nanti kalau yang berhalangan bisa ganti di hari yang lain. Ditutup sama Allah ayatnya, supaya kalian bersyukur. Supaya apa? Bersyukur. Ini menunjukkan wong poso iku kudu gede syukure. Kalau puasa ini tidak mengantarkan kita untuk pandai bersyukur, ojo ngomong poso. Contoh pertama, mulai subuh sampai maghrib, gak mangan blas, gak ngombe blas. Maka Rasulullah mengatakan untuk orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Nomor satu, bahagia ketika berbuka. Nomor dua, bahagia ketika berjumpa dengan Robnya. Nah, bahagia ketika berbuka itu layak disyukuri apa enggak? Sangat. Coba wes ngempet gak ngerokok belas lo ini. Weh, ketawanya biasa saja. Weh, ini ngetawain perokok ini. Nah, nanti adzan maghrib langsung, Mbak. Kurma siji, iki rokok di tangan ini bisa udah siap. Tangan kiri wis nyempit nerokok, iki nyelempit situ ikan rokok iki. Nggih mboten. Alam mboten. Gak usah pret lah, biasa saja. Kita sama-sama tahu. Wis nyelempit iki, ini tangan kanan juga kurma. Kurmane durung entek iki diobong pucuke. Nah, model begitu, Pak. Nanti ketika sebeluke rokok disedot, beluke ditok ning nyawane katut. Amin ya Rabbal. Ojo lah medeni ya. Nah, maka buka puasa itu sesuatu yang paling disyukuri. Kemudian juga syukur itu apa? Untuk orang yang puasa ngajak kita untuk qanaah, bisa mensyukuri sesuatu yang kecil. Maka orang-orang sih gak tahu poso, itulah yang makan hutan di Aceh dan Sumatera itu. Gak tahu poso, gak mungkin tahu poso. Karena kalau mereka puasa, mereka ngerti, alah, wareke wetengku iki mek pirang puluh. Ngerti pirang puluh? Bukan pirang puluh. Pirang puluhan. Menjadikan orang yang puasa itu merasa gampang bersyukur. Karena apa? Setelah oleh Allah digembleng mulai jam 4:15 sampai jam 6:05, itu digembleng. Luwe, ngelak. Tadi sampai Haidar itu smokel katanya. Ya Allah, Haidar, tobat, Dar. Mana Haidar? Delik, sekarang konangan. Lo singitan. Sampai tidak kuat mokel. Setelah dengar azan maghrib, ya Allah, makan kurma, minum air putih, tambah gorengan. Kurma kan sunnah ya, gorengan wajib kan. Nah sudah, tambah gorengan, terus rokoknya disumetak. Itu kalau sampai tidak mendidik jiwa untuk bersyukur, yo kebangetan. Maka di situ kita diajari oleh Allah, ternyata syukur kita ini cukup dengan sesuatu yang kecil, wes iso lego. Syaratnya apa? Sadurunge kudu mengosongkan perut dulu. Paham boten? Nah itu puasa itu mendidik syukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Agar kita ini mendapatkan bimbingan, ilmu dan petunjuk dari Allah. Bagaimana ceritanya kok puasa dengan seluruh hiruk pikuknya? Allah mengatakan la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Begini, para ulama itu, Anda termasuk bisa buka di kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Para ulama itu mengatakan begini, man khala batnuhu mala'a aqluhu. Orang yang mengosongkan perutnya, pada hakikatnya dia sedang mengisi akal dan hatinya. Sakwali'e wong lek wetengi kakean waret UTE. Hah? Ya apa Rizky? UTE? Anda tahu apukat yang wis rada alum itu lah digoyang ya apa? Kotok rada kocak itu loh. Karena apa? Wetengnya kebiasaan waret. Maka lihat para pejabat. Iyo riba. Ini bukan riba, saya kritik ini, bedain. Jadi harus punya cara untuk ngeles itu kudu ono cara nih. Ini kritik ini. Nah sudah, lihat mereka yang kebiasaan dilayani. Kebiasaan mangani enak terus. Gaji gak tahu telat. Gak tahu sampai utang tonggo gak nempur beras, lihat. Hilang petunjuk dari Allah untuk dia mampu berempati kepada orang lain. Faham boten? Gak punya ilmu untuk empati, gak ngerti dia. Nah, maka dengan itu, la'allahum yarsyudun, kita kosongkan perut ini agar akal dan hati kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Itulah kenapa hadirin,
ketika Nabi Muhammad itu senantiasa mengosongkan perutnya dengan puasa, maka ruhaninya oleh Allah senantiasa diisi dengan apa? Bimbingan-bimbingan ilmu. Maka dengan itu, ayo bismillah. Yang ketiga, ayo kita meraih bimbingan dari Allah dengan ilmu-ilmu Allah yang mengisi ruhani kita dengan mengosongkan apa? Perut. Yang terakhir, sama la'allahum yattaqun 187. La'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang takwa itu artinya apa? Sing paling gampang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saya jamaah kira-kira 4 hari yang lalu diundang oleh Nasdem Pusat. Diundang ke Jakarta untuk mengisi tausiah berbuka puasa bersama Bapak Surya Paloh. Tak pikir mentang-mentang podo brewo paling iki ya. Tak pikir kalau saya masuk ke sana, saya dijadikan ketua wilayah Jawa Timur Nasdem nanti. Waduh, timbang tergiur saya kan. Wongnya ini miliaran nih, Pak. Ini Al-Insyirah berapa ini? Ayo guys, bismillah, jazakallahu khairan. Ini sudah alamat jazakallahu khairan, barakallahu fik ya Ustadz, ini ketoro ini. Tapi ya malah nyenengke sama orang-orang seperti panjenengan itu, malah nyenengke juruni hati. Karena apa? Allah mengatakan puasa ini la'allahum yattaqun, supaya orang-orang yang sementara ini tidak concern dengan yang namanya takwa, Allah paksa mereka untuk bertakwa. Nah, takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau mereka dapat itu ketika mereka puasa, maka ketika rapat DPR MPR, tahu mana yang dilarang sama Allah, mana yang diperintah sama Allah. Ketika rapat nyusun anggaran, mereka tahu mana anggaran yang diridhoi sama Allah, mana nyusun anggaran yang dimurkai sama Allah. Kalau itu sukses mereka dapatkan, insya Allah Indonesia ini mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sisa 3 menit. Begini jamaah. Puasa ini bukan cuma sekedar luwe, sekedar ngelak. Kalau luwe dan ngelak, gak usah poso. Dadi orang melarat kena. Gak perlu puasa, cukup jadi orang miskin. Tapi puasa itu memiliki nilai yang lain. Apa nilai yang lain? Kemampuan untuk mengendalikan diri. Di saat kita punya makanan, di saat kita punya minuman, di saat kita punya istri yang cantik luar biasa, halal loh itu makanan milik kita, minuman milik kita, itu pasangan halal kita. Bukan sekedar karena kita tidak punya, bukan sekedar karena kita tidak mampu, tapi Allah itu menunjukkan jane awakmu yo iso gitu loh. Ketika ada makanan di depan kita seperti sekarang, kan belum adzan ini. Coba icipon Ustaz. Wantun boten Ustaz. Jelas gak wani, apalagi kurang 3 menit. Wah yo rugi heram iki ya. Ini seperti perempuan yang darah haidnya keluar maghrib kurang 1 menit. Maiku, ya coba bisa diempet-ampet ini. Kan tidak bisa tadi Bu ya. Nah, maka dengan itu puasa ini dalam keadaan kita punya, dalam keadaan kita mampu, tapi mengajarkan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, nun sewu nggih. Niki panjenengan cocok, alhamdulillah mboten cocok nggih, mboten napa-napa wis. Pokok pura-pura gak krungu elek gak cocok ya. Ojo sampai gara-gara pengajian malah dadi dosa ini. Orang-orang teman-teman saudara kita yang masih ngerokok itu kan mampu tidak ngerokok mulai subuh sampai maghrib kan? Iya, mampu kan? Subuh, sing dingklu-dingklu ini kita orang ngerokok. Mboten napa-napa biasa mon. Subuh sampai maghrib kan bisa dah ngerokok. Pertanyaannya, kenapa mulai maghrib sampai subuh kembali tidak bisa? Ini masalahnya di mana? Lah itu loh, gara sing menging gara iya. Kita ini Pak gak rabi mana Pak gara-gara dipenging istri kan. Ya Pak ikut dok. Gak buka Allah gak karep Allah. Tenane gak karep. Ya gara-gara dipenging. Nah, maka larangan itu menjadi kita mampu tinggalkan karena kita punya kemampuan. Nah, kemampuan itu munculnya dari mana? Kesadaran. Jane lek subuh sampai maghrib kuat, kudu sadar Pak. Maghrib sampai subuh yo kudune pangga kuat. Sayangnya tidak punya kemauan, tidak punya niat, atau lemahnya azam. Baik, jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini mendatangkan ridho dari Allah. Amin. Dan Allah memandang pertemuan kita ini dengan pandangan rahmatnya. Yang dengan itu
setelah kita nanti berpisah, setelah acara selesai, dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, apabila ucapan-ucapan kami ada yang menyinggung atau mengganggu atau tidak menyenangkan hati panjenengan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.